Radio Republik Indonesia sebagai rumah rakyat Indonesia hadir dengan acara Dialog Khusus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Irsyad dalam acara Dialog Interaktif. Dan untuk kesempatan kali ini tentunya kita akan mengangkat topik yang menarik dan perlu kita cermati bersama-sama sekaligus untuk menambah informasi serta mungkin juga menjadi landasan pengetahuan kita sebagai bermasyarakat dan berwarga ya di Kota Bukit Tinggi ini. Dan untuk kesempatan kali ini tentunya kita akan mengangkat topik terkait dengan mengelola sampah di era milenial. Dan di kesempatan kali ini juga telah hadir narasumber kompeten kita yang tentunya akan menjelaskan secara aktual dan gamblang juga. Yang pertama ada Bapak Syafnir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Syafnir ini merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Ya, kalau sebelumnya udah lama kenal juga di Satpol PP ya, Pak ya. Sebelumnya menangani keluhan masyarakat ya, Pak ya, terkait dengan mungkin ya ketertiban umum. Ya, ketertiban umum. Sekarang ini masalah sampah ya, Pak ya. Masih masyarakat juga ya, Pak ya. Dan selanjutnya juga ada kasih peningkatan informasi pengelolaan lingkungan hidup. Tentunya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi ada Bang Dodi saja ya, Bang ya. Biar ringan ya. Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara pendengar, tidak hanya dari pemerintahan saja, namun juga ada dari lini masyarakat yang juga berpartisipasi. Ini bentuk dari kecintaan masyarakat terhadap lingkungan ya. Apresiasi buat Bu Syafrida selaku Bank Sampah Taruh Dipo Berseri ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Dan juga ada Ade Yolanda Putra ya, koordinator Work Clean Up Day Bukit Tinggi 2021 ya. Iya, benar sekali. Ini pakai tahun 2021 berarti upgrade-nya ya. Oke. Baik, terkait dengan mengelola sampah di era milenial ini tentunya ini isunya kalau untuk Kota Bukit Tinggi masih terus berlanjut ya, Pak ya. Mungkin banyak persoalan ataupun mungkin ya harus dicermati hingga ke lini masyarakat untuk paham seperti apa mungkin pengelolaannya. Dan untuk tahap pertama ini nih, Pak, mungkin kenapa nih, Pak, isu sampah penting dibahas di saat kekinian ini nih, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah sampah ini masalah nasional, bukan internasional ya. Kalau kita lihat secara nasional, sampah itu produksi sampah 64 juta ton per hari. Per tahun ya, per tahun. Nah, kalau kita mengacu kepada kondisi yang berkembang, memang masalah sampah itu sampai sekarang belum bisa tertangani secara optimal. Dan lebih khusus lagi di Kota Bukit Tinggi, beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan FGD, mendapatkan tanggapan dari masyarakat terhadap masalah-masalah yang ada di Kota Bukit Tinggi ini. Masalah sampah termasuk isu strategis dari KLHS itu kajian lingkungan strategis, bahwasanya dari 4 isu yang menonjol, salah satu itu adalah masalah belum optimalnya penanganan sampah di Kota Bukit Tinggi. Jadi untuk itu di samping itu ya ada masalah yang mengemuka juga adalah masalah banjir atau genangan air pada saat hari hujan lebat. Kemudian yang selanjutnya itu termasuk masalah alih fungsi lahan ya, tutupan lahan. Nah, ini yang mengemuka di dalam KLHS tahun 2021. Kita mengetahui bahwasanya sampah ini memang kelihatan, tercium. Kalau Pak Oli bilang itu memang masalah sampah itu nampak oleh mata, tercium oleh hidung, dan juga kedengaran. Kedengaran itu apa? Kalau ada tumpukan sampah, pasti masyarakat mengadu, melapor, bahwasanya ini perlu ditangani. Jadi untuk Kota Bukit Tinggi sendiri timbulan sampah kita cukup besar.
dibandingkan dengan rata-rata nasional itu. Kalau kita 1 tahun 2021 ini Ya. semester 2 itu udah diperkirakan itu timbulan sampah itu udah 140 ton 140 ton. satu hari. Satu hari, Pak, ya? Itu 140 ton. Nah, yang kita tangani, yang kita bawa ke TPA itu berkisar antara 116 sampai 120 ton satu hari. Kalau presentasinya itu sekitar 82% yang kita tangani. Berarti ada 18% yang masih ada pengurangan di situ dan juga masih ada yang belum tertangani. Nah, untuk itu tentu perlu langkah-langkah ke depan bagaimana ini bisa ke depannya penanganan sampah ini akan lebih baik lagi. Bahwasanya untuk penanganan sampah atau pengelolaan sampah itu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Ya, pasti Pak ya. Tapi perlu dukungan dari semua pihak, terutama adalah penghasil sampah itu sendiri. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu, bahwasanya pengelolaan sampah itu memang tanggung jawab pemerintah, kemudian tanggung jawab pelaku kegiatan dan usaha dan juga masyarakat atau rumah tangga penghasil sampah. Jadi ya, tentu tanggung jawabnya porsinya berbeda-beda. Nah, kalau kita pemerintah daerah tentu melakukan pelayanan dan melakukan fasilitasi terhadap penyelenggaraan sampah itu sendiri. Sementara untuk masyarakat atau penghasil sampah ada beberapa tanggung jawab juga yang perlu dipahami juga oleh semua lapisan masyarakat. Yang pertama, mereka bertanggung jawab untuk mengelola sampah itu sesuai dengan ketentuan dan arahan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Nah, kemudian juga termasuk melakukan pengurangan sampah. Nah, ini yang belum maksimal, yang belum bisa kita Bukit Tinggi belum bisa melakukan penanganan sampah itu secara optimal karena memang belum sinerginya antara peran dari beberapa pihak tadi, masyarakat, pelaku usaha dan juga dari pemerintah. Nah, pemerintah sudah mengeluarkan aturan bahwasanya masyarakat diharapkan melakukan pemilahan sampah. Yang kedua, masyarakat diharapkan melakukan upaya pengurangan atau pembatasan penggunaan sampah wadah sekali pakai. Misalkan kita berbelanja ke toko ataupun ke supermarket, itu diharapkan masyarakat bawa kantong ataupun tas sendiri gitu. Itu kan supaya jangan berkurangnya sampah dari sampah plastik, pembatasan timbulan sampah plastik gitu. Kemudian juga masyarakat diharapkan membuang atau mengeluarkan sampahnya itu sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan. Nah, contohnya kalau sekarang itu sesuai dengan edaran wali kota, bahwasanya kita mengeluarkan sampah itu kalau diantarkan ke TPS mulai dari jam 18 sampai jam 22 malam, atau jam 10 malam ya. Kemudian petugas kita memang dengan sistem yang baru, bahwasanya Kota Bukit ini adalah kota wisata, kemudian juga bagaimana subuh dan pagi hari itu masyarakat sudah melihat kota ini bersih, kelihatan sudah rapi. Nah, ini perlu dilakukan penanganan sampah malam hari. Jadi kita malam dari sore dari jam 6 ada trip 1 sampai jam setengah 9 malam, kemudian dari setengah 9 malam dan jam 10 malam juga ada sampai jam 1 malam kita melakukan pembersihan Kota Bukit Tinggi, maksudnya mengumpulkan sampah dan mengangkut sampah yang ada di seluruh kawasan di Kota Bukit Tinggi. Nah, berarti masyarakatnya harus membuang sampah, mengeluarkan sampah ke TPS itu dari jam 6 sampai jam 10. Karena jam 10 trip terakhir kita melakukan pengangkutan sampah. Nah, itu dari segi penanganan begitu. Kemudian kita mengharapkan juga masyarakat berpartisipasi membuang sampah atau mengeluarkan sampah itu di tempat yang sudah disediakan. Kalau di Kota Bukit Tinggi itu ada kontainer sampah namanya, ada beberapa titik dan juga ada TPS sampah, tempat penampungan sampah sementara.
Itu ada 14 titik di Kota Bukit Tinggi, ada di pinggir-pinggir jalan tetapi. Nah, diharapkan masyarakat mau mengeluarkan sampah dan meletakkan sampah ke bak sampah atau TPS itu sesuai dengan jadwal, dan kemudian juga ada kecenderungan bagi keluarga kita mengeluarkan sampah, mengantarkan sampah sudah sampai di TPS tapi tidak dimasukkan ke dalam. Hanya sekedar asal lempar saja kan. Kadang kalau berserakan karena dia berada di pinggir jalan, itu sudah sampai ke jalan. Nah, ini kan itu yang perlu kita rubah. Terkait dengan lingkungan, masalah banjir juga, sampah itu beberapa waktu lalu ada yang banjir terjadi di Jire misalnya, di Jire Simpang Jire itu. Kemudian saluran itu, riol itu meledak ke atas karena besarnya volume air yang mengalir. Kemudian air itu meledak karena ada tertutup di situ. Setelah diteliti, setelah dibersihkan, apa yang terjadi di situ, ditemukanlah ada kasur di dalam saluran air. Kasur itu yang nyangkut, dan setelah itu ditambah sama sampah-sampah yang lain, sehingga betul-betul saluran air itu mampet, tersumbat, akhirnya meledak. Nah, kemudian juga beberapa titik ada di kawasan di stasiun, ada debak di belakang itu, juga ada ditemukan bahkan kursi sofa rusak itu yang dimasukkan ke dalam banda ataupun saluran air yang cukup besar. Nah, itu kan akan menimbulkan permasalahan ya. Apabila airnya sudah besar, material-material yang tadi dimasukkan ke dalam got atau drainase itu akan menimbulkan masalah, akan menimbulkan banjir. Nah, inilah perilaku kebiasaan masyarakat itu yang perlu kita kedepannya kita perbaiki, kita sesuaikan dengan ketentuan atau himbauan dari pemerintah. Nah, ini pentingnya masalah sampah ini perlu dipasamuan istilahnya, perlu masyarakat turut berpartisipasi. Apa contohnya partisipasi itu? Tadi itu mulai membuang sampah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sekarang contohnya kita DLH sudah berupaya membersihkan sampah pagi, malam sampai pagi ya. Kemudian ini jam 7:30 orang buang sampah lagi, jam 9 sampai sore masih ada saja yang membuang sampah. Ini kan tidak mungkin juga kita melakukan pembersihan setiap saat. Beda dengan petugas DLH itu dengan petugas cleaning service di kantor atau di hotel gitu ya. Kalau di hotel atau di kantor itu cleaning service, orang lalu lewat, nah itu ada jejak tapak sepatunya di keramik di lantai, itu bisa langsung dipel. Kalau kita bekerja dengan jadwal-jadwal yang ditentukan. Nah, kalau sudah jadwal yang sudah dikerjakan, sudah bersih sampah itu, kalau setelah itu berapa detik kemudian orang buang sampah lagi, tentu kita kelihatan kota ini akan tetap tidak bersih, tidak seolah tidak terurus seperti itu. Nah, ini pentingnya partisipasi dan dukungan masyarakat. Kemudian yang disebutkan sesuai dengan tema kita ini tadi, bahwasanya mengelola sampah di era milenial, berarti kita mengacu kepada negara-negara maju dalam mengelola sampah. Nah, artinya contoh negara maju itu ya tetangga saja lah kita, Singapura, Malaysia, apalagi negara Eropa itu kan bagaimana orang di situ memang mengelola sampah, masyarakatnya betul-betul taat dengan aturan. Nah, kemudian memulai dari pemilahan sampah itu, kalau kita lihat di internet ada itu, bagaimana Jepang itu masyarakat memilah ada minimal 6 macam sampah itu dipilah. Sampah plastik, kertas tersendiri, organiknya, sayur bekas makanan tersendiri, LB3-nya sendiri, kemudian sampah yang medis tersendiri, itu kan ada. Itu ada 6 macam tuh yang dilakukan masyarakat dalam pemilahan sampah, sehingga pemerintah itu atau di beberapa negara dilakukan oleh perusahaan daerah itu gampang mengelolanya, dan sampah organiknya bisa diolah jadi kompos ataupun bisa menjadi energi. Kemudian sampah-sampah yang plastik-plastik itu semuanya bisa dijual, bisa ada yang tampung. Nah, itu berarti di era milenial itu ya seperti itu, kita tidak hanya
kumpulkan sampah, keluarkan sampah, masukkan kantong, buang, itu masih tradisional, masih cara-cara lama. Nah ini yang kita harapkan ke depannya masyarakat dan juga peran masyarakat bagaimana sampah itu dimulai dari rumah tangga itu dikelola, dipisahkan, mana yang bisa dimanfaatkan, istilahnya menggunakan kembali itu reuse ya. Kemudian juga kalau diharapkan juga kita sudah sosialisasi juga kepada masyarakat bahwa sampah organik itu bisa diolah sendiri menjadi kompos di rumah masing-masing. Kemarin sebagai informasi kita ke Pekanbaru bersama Pak Wali Kota juga pimpinan SKPD diajak ke pesantrennya UAS Ustadz Abdul Somad. Nah, di situ sebelum acara kunjungan ke sekitar pesantren ada pencerahan dari Go Green-nya di situ. Jadi justru di sana bagaimana mensosialisasikan pengolahan sampah organik menjadi kompos dan juga bisa air lindi itu kalau kita kan komposter namanya ya. Nah, komposter. Jadi masing-masing rumah tangga di sana dianjurkan dan juga di pesantren itu ada komposter. Komposter itu sampah organik dikelola sedemikian rupa, masukkan tongnya itu, kemudian setelah 2 minggu itu akan keluar air lindinya, ada kerannya di bawah, kemudian air lindi itu dikumpulkan bisa untuk menyuburkan tanaman. Kemudian sampah yang masuk ke dalam komposter itu setelah 1 bulan itu bisa dipanen, nah bisa jadi pupuk juga. Itu yang dianjurkan oleh Go Green yang kerjasama dengan tim UAS. Nah, itu dimasyarakatkan di situ. Berarti kota-kota maju, kota besar juga sekarang bagaimana mengurangi sampah mulai dari tempat timbulnya sampah itu, dari rumah tangga kah, atau dari perkantoran, atau dari usaha kegiatan. Sudah ada usaha pemilahan di situ, kemudian dilakukan upaya 3R itu, ya, reduce mengurangi sampah, reuse menggunakan kembali sampah, dari recycle, ya, daur ulang sampah. Nah, itu dulu sementara. Ya. Oke, baik Pak Safnir. Baik, ini sepertinya tambah semakin menarik ya Pak ya tentang ya pengelolaan sampah di era milenial ini. Namun sejenak kita rehat dulu Pak ya, Bu. Namun kita ikuti yang berikut ini dan tentunya kita juga akan mengundang atensi dari pendengar kita juga nih Bu ya. Mana tahu ada keluh kesah ataupun mungkin masukan dan kritikannya juga di kesempatan kali ini. Baik saudara pendengar, tetap bersama kami namun kita ikuti yang berikut ini. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam acara dialog interaktif bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Dan mungkin saudara pendengar yang baru bergabung bersama kami, kita tengah membahas terkait dengan mengelola sampah di era milenial. Dan tadi sebelumnya di segmen pertama sudah banyak penjelasan dari Pak Safnir terkait dengan bagaimana kondisi dan situasi pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi. Ternyata runyam juga Bu ya, 140 ton per hari ya, dan itu mungkin bisa semakin bertambah ya Pak ya dengan kondisi tersebut. Nah selanjutnya nih kita sesuai tema nih milenial ini kan identik dengan anak muda nih, dan di studio kita tadi sudah kita sampaikan juga ada koordinator World Clean Up Day Bukit Tinggi 2021, ada Ade Yolanda Putra ya. Iya. Nah ini untuk Ade nih ya sebagai generasi muda nih, terkait dengan pengelolaan sampah di era milenial ini, mungkin bagaimana pemahaman dan pandangan generasi muda milenial terhadap permasalahan sampah ini nih Ade? Silakan. Ya baik, sebenarnya kalau kita membahas tentang sampah itu tidak akan ada habisnya. Kenapa begitu? Karena sampah itu tidak hanya datang dari satu orang saja, tapi dari semua orang dan semua kalangan. Nah, sampah itu juga tidak hanya ada hari ini saja, tapi akan berkelanjutan ke depannya. Nah, itulah di setiap masa ada perubahan bagaimana cara pengelolaan sampah. Mungkin kalau dulu
Saya tinggal di kampung, nenek saya itu pengelolaan sampahnya adalah mengumpulkan sampah dan lalu dikeringkan beberapa hari, setelah itu dibakar. Nah, kalau sekarang tentu tidak bisa seperti itu. Kayak sekarang pemukiman semakin padat dan itu akan mengganggu secara lingkungan akan terganggu. Nah, disinilah peran milenial ditanya bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Nah, kita dari World Cleanup Day menggencarkan di sejak tahun 2020 semasa pandemi sampai sekarang, itu adalah slogannya adalah pilah sampah dari rumah. Nah, pilah sampah dari rumah ini adalah sebelum kita membuang sampah, kita pilah terlebih dahulu sesuai dengan jenisnya. Nah, setelah sampah kita pilah, ada sampah residu, ada sampah non-organik, dan ada sampah organik. Nah, dari 3 sampah inilah, sampah organik itu bisa kita jadikan sebagai kompos. Nah, sampah anorganik itu kita buang ke tempat sampah yang telah disesuaikan jadwal pembuangannya ya, di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, sampah yang bisa didaur ulang ini kita bisa bekerja sama dengan bank sampah setempat. Di RT RW saya yakin sudah ada bank sampah setempat. Nah, di sanalah kita memilah sampah dan mendaur ulang. Nah, jadi sampah yang semulanya dibuang itu bisa menghasilkan nilai di sana, entah itu nilai jual atau nilai seni di dalamnya. Nah, itulah pemahaman dari masyarakat yang kurang, bahwasanya ketika ditanya tentang sampah, stigma masyarakat itu adalah negatif. Karena sampah itu adalah barang yang tidak bisa atau tidak berguna. Namun ketika semua orang telah paham dan telah mengerti bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan benar ini, sampah tersebut bisa menghasilkan uang sebenarnya. Cuman karena edukasi itulah yang mungkin kurang kepada masyarakat. Nah, disinilah peran pemuda atau peran milenial, karena ini adalah eranya milenial ya, yang bisa dibilang karena anak-anak sekarang itu identik dengan nongkrong, hiburan. Nah, dari sinilah peran pemuda itu. Ketika kita akan beraktivitas di luar, sebenarnya kita bisa mengurangi sampah tersebut. Dengan cara apa? Saya sendiri contohnya ya, setiap malam minggu pergi nongkrong. Nah, ketika kita pergi nongkrong itu kita bisa membawa sedotan stainless itu. Jadi kita tidak perlu ketika memesan kopi atau teh, kita tidak perlu meminta sedotan kepada orangnya. Kita cukup membawa sedotan. Nah, ketika ada teman-teman yang ingin membeli Indomie, sekedar membeli Indomie ke warung, ke supermarket, kita bisa membawa tote bag masing-masing gitu loh. Jadi tanpa perlu membawa kantong plastik. Sebenarnya simpel, ketika teman-teman milenial semua tahu bagaimana cara pengelolaan sampah dan mengurangi sampah dengan baik. Kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, di samping yang Ade ceritakan tadi, mungkin apa kontribusi yang telah dilakukan kaum milenial untuk mengurangi sampah ini, atau bisa dikatakan tanpa sampah? Iya, baik. Nah, ketika ditanya peran milenial, sebenarnya kalau sampah itu tidak hanya berperan dari milenial saja, tidak hanya peran dari pemerintah saja, tapi ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Nah, jadi ketika masyarakat itu membuang sampah, kita ibaratkan sampah itu alirannya dari hulu ke hilir. Hulunya adalah mereka yang membuang sampah sembarangan. Ketika turun hujan, sampah tersebut akan mengalir ke got sampai ke sungai, dan hilirnya adalah laut. Ujung-ujungnya laut tercemar, biota laut pun mengkonsumsi sampah. Ini tidak sedikit berita yang beredar bahwasanya ditemukan ikan mati karena mengkonsumsi sampah yang ada di lautan. Nah, itu secara kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya mengkonsumsi ikan, karena itu penting. Nah, itu berkaitan dengan kesehatan. Itu tadi bahwasanya sampah itu tidak hanya sekedar dari lingkungan saja, tapi komplit dari segi kesehatan dan lingkungan juga. Nah, inilah peran milenial. Hanya cukup untuk ketika sekarang kita lihat bahwasanya influencer itu adalah eranya milenial. Jadi teman-teman milenial itu cukup berpartisipasi dengan memberi konten-konten edukasi melalui sosial media. Nah, dengan konten tersebut akan dapat mengedukasi seluruh masyarakat. Nah, baik itu konten video, mungkin video pendek tentang lingkungan dengan atau video pendek bagaimana cara mendaur ulang sampah. Saya yakin bahwasanya ketika milenial kompak untuk melakukan itu, mungkin Indonesia tidak akan berperang dengan sampah nantinya. Oke, baik. Nah, tadi mungkin ada yang menggelitik saya ataupun mungkin bertanya-tanya nih.
Kalau dari semua narasumber ini kan latar belakangnya bahasa Indonesia nih, ya kan? Nah, mungkin ada sendiri nih yang bahasa Inggris nih. World Clean Up Day, ya kan? Iya benar. Iya kan? Oke, nah mungkin bisa dijelaskan apa nih maksud dari World Clean Up Day ini? Nah, benar. Dari World Clean Up Day ini adalah aksi pilah sampah terbesar di dunia yang mana diikuti lebih dari 150 negara partisipan. Nah, World Clean Up Day ini datang ke Indonesia pada tahun 2014 dan terselenggara sejak tahun 2018 sampai sekarang. Nah, di tahun 2018 Indonesia berhasil meraih peringkat pertama sebagai pengumpul sampah terbanyak di dunia, yaitu lebih dari 100.000 ton sampah di seluruh Indonesia. Itu prestasi atau gimana nih? Waduh, sebenarnya antara prestasi dan tidak ya. Nah, jadi dan juga relawan terbanyak, partisi relawan terbanyak di dunia, yaitu sebanyak kurang lebih 7 juta relawan. Nah, meningkat di tahun 2019 menjadi 9 juta lebih relawan. Dan Indonesia kembali menjadi peringkat pertama dengan relawan terbanyak dan pengumpulan sampah terbanyak. Nah, inilah sejak pandemi beralihlah slogan kita menjadi pilah sampah dari rumah. Karena aksi kita setiap tahunnya pada puncak di tanggal 21 September setiap tahunnya itu melakukan aksi massa dengan mengumpulkan masyarakat. Nah, sejak pandemi kita alihkan pilah sampah dari rumah ini, dan pada tahun 2020 berhasil relawan sebanyak 4 juta lebih dan sampai sekarang. Nah, untuk di Bukit Tinggi sendiri? Nah, Bukit Tinggi sendiri kemarin tepatnya ada di 4 kota yang ada di Sumatera Barat. Di antaranya ada di Kota Bukit Tinggi, dan saya dipercaya sebagai koordinator World Clean Up Day Kota Bukit Tinggi yang waktu itu dilaksanakan di Pangana pada tanggal 18 September. Nah, karena pandemi kita tentunya membatasi jumlah massa, dan kita turut mengundang aktivis lingkungan yang ada di Kota Bukit Tinggi. Salah satunya adalah dari Sampah Ranger dan juga ada dari relawan muda Kota Bukit Tinggi, dan juga bekerja sama dengan MAN 2 Kota Bukit Tinggi. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan juga nih, udah berapa banyak anggota untuk clean up di Kota Bukit Tinggi nih? Nah, untuk di Kota Bukit Tinggi sendiri kemarin kita berhasil maksudnya beraktivitas di lapangan di Pangana itu terkumpul kurang lebih ada 60 lebih, dan itu kalau yang pilah sampah dari rumah kita juga telah sediakan websitenya, dan itu datanya lebih dari 200 orang, dan itu melalui via Zoom waktu itu pada tanggal 18 September itu. Oke, baik Ade. Baik Pak, kita rehat sejenak dulu karena sudah mau memasuki waktu salat asar, dan selanjutnya kita ikuti kumandang salat azan asar. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Irsyad dalam acara Dialog Interaktif. Dan mungkin yang untuk baru bergabung, kita tengah membahas terkait dengan mengelola sampah di era milenial. Dan mungkin di segmen sebelumnya kita telah mengetahui latar belakang World Clean Up Day mungkin ya. Dan ternyata ada prestasi di Indonesia itu keanggotaannya banyak ya. Iya, benar sekali. Tapi berbanding lurus dengan jumlah sampah yang dikumpulkan ya. Oke, baik. Dan kita masih bersama Ade mungkin ya, Ade Yolanda Putra. Nah, mungkin bagaimana nih Ade peran dari World Clean Up Day dalam ikut mengatasi persoalan sampah yang kata orang susah putusnya mungkin ya persoalannya. Iya, benar. Nah, jadi kami yang dari World Clean Up Day ini sendiri sebenarnya tidak hanya dari World Clean Up Day, organisasi-organisasi aktivis lingkungan pun sebenarnya di setiap kota kabupaten itu ada. Nah, namun karena World Clean Up Day ini adalah aksinya secara global, secara dunia dan diikuti dari seluruh dunia. Nah, kami merangkul semua aktivis lingkungan dan organisasi, teman-teman dari kampus, teman-teman dari sekolah, pesantren untuk ikut mengkampanyekan mengenai aksi pilah sampah ini. Nah, ketika teman-teman semua yang kaum milenial ini turut berperan dalam memerangi sampah,
Saya yakin di tahun 2045 Indonesia akan Indonesia akan berada di fase bonus demografis, yang mana usia produktif lebih tinggi daripada usia non produktif. Nah, ketika kita semua serentak untuk memerangi sampah ini dengan cara melakukan pilah sampah dari rumah, dengan cara membawa tote bag sendiri ketika mau berbelanja ke pasar, teman-teman membawa sedotan stainless ketika mau nongkrong, dan teman-teman tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sampah itu sendiri akan berkurang secara drastis. Saya yakin itu dan saya pastikan itu. Oke. Nah, mungkin dari sepanjang pembicaraan kita tadi kan sudah sering lah disampaikan tadi bank sampah. Nah, kalau orang tahu kan bank itu kan nyimpan duit ya Bang Dodi ya, buat nabung ya. Dan ternyata mungkin karena perkembangan dunia era digital ini mungkin sudah ada namanya bank sampah ya. Mungkin apa yang dimaksud dengan bank sampah? Mungkin kepada Bu Syafrida bisa menjelaskan kepada pendengar kita seperti apa nih, Bu? Terima kasih. Terima kasih Kak Irsyad. Di sini adalah bank sampah itu adalah suatu tempat tempat untuk pengumpulan sampah yang telah dipilah-pilah dari rumah. Nanti hasilnya itu akan kita setorkan kepada pendaur ulang atau ke tempat bank sampah induk. Ya. Nah, itu ininya. Yang bisa dipilah terus kita membuat pilahan bermacam-macam bentuk kreasinya. Yeah. Atau nanti kita akan bekerja sama dengan BPJS dengan pajak pegadaian. Artinya kalau dengan BPJS berapa nilai sampah yang mereka bawa. Artinya kalau kita di bank sampah kita itu memilah misalnya karton. Yeah. Karton itu kita timbang. Satu orang membawa karton, sebenarnya hari ini dia membawa sekitar 3 kilo. Nanti kita 3 kilo itu kita akan jadi uang, kita timbangkan dengan emas. Atau kita timbangkan dengan harga BPJS. Artinya kita kerjasama dengan Pegadaian dan BPJS. BPJS itu akhirnya, artinya masyarakat ini kan seluruhnya belum tentu mempunyai BPJS gratis. Iya. Jadi dengan itulah mereka bisa dibantu. Itu yang bank sampah. Jadi hasil dan nanti ada sekian di bank sampah itu kita ada membuka penggiat daur ulangnya. Kita melatih kalau di sekitar kita itu kalau ditaruh di kita itu punya ada keluarga perempuan yang bekas atau perempuan kepala keluarga yang kegiatan mereka suami punya tapi suaminya tidak berproduktif untuk cari nafkah. Itu kita latih dan nanti hasilnya kita jual atau nanti ada ikut pameran. Waktu 2016, 2017, 2018 kita rajin. Tapi setelah terakhir kemarin itu memang ternyata bukan di Bukit Tinggi aja. Seluruh Indonesia memang bermasalah dengan penggiat daur ulangnya. Okay, Bu. Nah, untuk sekarang ini udah berapa banyak nih, Bu, di Kota Bukit Tinggi bank sampah ini, Bu? Kalau kebetulan di Bukit Tinggi ini kita punya asosiasi bank sampah. Itu mengetahui bank sampah dan kita punya 24 kelurahan. Itu setiap kelurahan punya bank sampah. Setiap kelurahan. Bahkan ada yang kelurahan kita telah membuka unitnya. Artinya jauh dari bank sampah kita yang bank sampah yang sendiri itu kita membuka unit mereka jadi mengumpulkan di unit, nanti bank sampah yang ininya cabangnya menjemput ke yang unit. Nanti baru kita store ke bank sampah induk. Oh gitu, Bu. Jadi memang sampah ini dikonversi menjadi tabungan ya, Bu ya? Iya, benar. Oke, baik, Bu. Nah, mungkin bagaimana peran bank sampah ini dalam pengelolaan sampah khususnya di Kota Bukit Tinggi nih, Bu? Kalau untuk di Kota Bukit Tinggi kita DLH selalu mendukung dan selalu ada kegiatan. Kegiatan biasa mereka kegiatan kayak seminar kit itu selalu meminta tas-tas seminar kit itu memang kegiatannya yang ini sekali potensi dan setiap lingkungan kegiatan lingkungan hidup selalu mensosialisasikan ke Dasawisma, ke kelurahan. Jadi setiap rumah dan setiap Dasawisma sekarang udah tahu ada. Tapi kalau kita lihat dari sekarang ini bukannya masyarakat di sini yang membuang sampah, tapi pendatang yang banyak membuang sampah tidak pada tempatnya. Ya, oke, Bu. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, udah berapa lama nih Ibu mungkin mengelola bank sampah ini nih, Bu? Kalau
Saya sendiri dari 2014 sampai saat 2014. ini. Ya. 6 tahun Bu ya? Iya. Wah, udah 7 tahun. 7 tahun. Udah 7 tahun. 7 tahun. Itu kalau S1 udah tamat, udah cari kerja tuh Bu Udah ya? saya S2. Ya, udah S2 Bu ya. 7 tahun. Iya. Oke. Wah, udah lama ya Bu. Nah, mungkin untuk keanggotanya nih Bu. Kalau keanggotaan maksud dari bank sampah yang punya saya. Mungkin yang mitra Ibu yang membantu-bantu Ibu. Gitu. Kalau mitra kebetulan saya adalah salah satu bayangkari. Jadi kegiatan kita juga didukung dengan dari Polda lomba dengan itu. Habis itu kebetulan juga kalau anggota yang bank sampah yang punya seluruh Kota Bukit Tinggi mungkin banyak. Tapi yang kalau yang bank sampah taruh di Berseri itu aja kita ada sekitar 40 orang. Itu yang aktifnya sekitar 20 orang. Dan pengurusnya kita ada dalamnya itu semuanya. Oke Bu. Nah tadi kan tanda kutip Ibu udah S2 bank sampah nih Bu ya. Nah bagaimana tanggapan Ibu tentang kaum milenial terhadap bank sampah ini nih Bu? Kalau milenial saat ini yang untuk Bukit Tinggi ya, Bukit Tinggi itu kita lihat progresnya udah ada, udah semuanya. Apalagi kemarin kita kebetulan saya kemarin habis jalan-jalan juga. Ternyata kita barusan cerita sama adik ternyata bangsa milenial kita tuh masih kalah dia dengan Bali. Jadi kalau di Bali itu masyarakatnya tuh tidak hanya masyarakatnya aja. Jadi yang pemudanya gini, kan Bali itu terkenal dengan wisata. Jadi kalau wisata ini kan untuk sadar sampah kurang. Buang tisu sembarangan. Jadi masyarakatnya tuh anak-anak milenial tuh mengejar dari belakang. Ibu jangan kotorkan Baliku, jangan cemarkan Baliku, jangan perkosa Baliku dengan sampahmu. Seperti itu mereka. Jadi makanya bilang sama Ade bisa nggak kita buat kayak gitu deh? Insya Allah kata Ade. Iya, baik. Nah, di samping mungkin ada bank sampah ataupun partisipasi juga dari World Clean Up Day nih ya Pak ya. Dan Bang Dodi, ada nih mungkin informasinya program dari Dinas Lingkungan Hidup ya, Sipoling nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak Budi, Bang Budi, apa nih mungkin Sipoling ini nih? Silakan. Ya, terima kasih Irsyad ya. Jadi ide tentang saat saya bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup, saya bertemu dengan teman-teman yang sebetulnya punya banyak ide untuk bagaimana mensosialisasikan tentang lingkungan hidup ini dan teman-teman ini salah satunya adalah melihat bahwa kita harus masuk ke media sosial. Kebetulan ini juga sesuai dengan semangat Bapak Wali Kota, sangat gencar di media sosial dan dengan kalau kita selama ini sebetulnya kalau untuk mensosialisasikan tentang lingkungan hidup ini selama ini kita punya namanya mobil halo-halo. Nah, saya melihat bahwa mobil halo-halo ini sudah tidak zamannya lagi gitu. Ini di beberapa kota juga waktu itu yang kami kunjungi sudah tidak laku lagi gitu. Karena ini halo-halo itu bisa dipasang di bentoy atau di truk sampah bisa juga kan. Jadi sudah tidak polanya lagi, apalagi dengan zaman milenial ya dia. Nah, kita mesti mencari pola-pola baru untuk mensosialisasikan masalah-masalah lingkungan hidup. Dan isu-isu lingkungan hidup ini bukan cuma sampah. Ada tentang perubahan iklim, ada tentang penebangan hutan atau dan limbah, tentang limbah. Nah, ini kita punya banyak tema yang bisa kita angkat untuk ini. Makanya dengan izin Pak Kepala Dinas dan Bu Kabid, kita saya waktu itu mengusulkan, Pak, boleh nggak kita mau bikin podcast awalnya. Mau bikin podcast, cuma mau bikin podcast di
rencana di kantor DLH Pak. Cuma kita susah nyari ruangan yang pas untuk ini kan. Nah kebetulan kita melihat bahwa Radio Republik Indonesia kita udah punya sarana prasarana udah siap kan. Kenapa tidak di sini aja? Nah kita coba melaksanakan kegiatan ini dan kita coba tadi kita coba sekarang live di YouTube gitu kan. Nah ini tadi aja udah panik juga nih sampai detik terakhir itu kita masih masih ragu nih apa bisa apa enggak gitu. Gitu. Apakah bisa live apa enggak gitu tadi. Tapi alhamdulillah tadi sukses. Nah, jadi mudah-mudahan dengan izin Pak Kadis ini bisa dilanjutkan ya Pak ya. Mudah-mudahan ya lanjut tahun depan mudah-mudahan. Oke, insyaallah kami pun siap ya Pak ya untuk acara-acara seperti ini. Baik Pak Syafnir, Bang Dodi, Bu Syafrida dan Ade, mungkin karena terbatas waktu juga nih Pak ya. Jadi intinya buanglah sampah pada tempatnya di waktu yang tepat, dan tentunya untuk pengelolaan sampah ini nggak mungkin hanya pemerintah saja ya Pak ya, dan relawan nggak mungkin bisa diatasi, namun juga perlu adanya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat ya Pak ya. Jadi pilah-pilahlah sampah, jadi manfaatkanlah program-program seperti bank sampah ya Pak ya, dan mungkin untuk yang kurang tertib sampah ya bisa malu juga lah terhadap World Clean Up Day, karena ini mudah sekali yang mengelolanya ini kan, yang menggerakkan ini. Jadi intinya kita harus sadar terhadap bagaimana cara membuang sampah yang baik dan benar, dan mungkin juga mendukung program-program dari pemerintah Kota Bukit Tinggi bagaimana untuk menjaga lingkungan ini jadi baik ya Pak ya. Mungkin itu kesempatan yang bisa kita hadirkan di kesempatan kali ini. Pak Syafnir, terima kasih atas waktunya telah hadir di area Bukit Tinggi. Ada Bang Dodi, Bu Syafrida, terima kasih Bu, dan Ade, makasih banyak ya. Nah, baiklah saudara pendengar, mungkin itulah yang dapat kami hadirkan di kesempatan dialog interaktif kali ini. Saya Irsyad mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara dialog khusus persembahan Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi.